Baik saudara, selamat pagi semuanya. Saya percaya inilah waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Injil Matius pasal 16 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan ini. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tongkat estafet pahlawan iman sekarang berada di tangan gereja. Gereja yang mana? Gereja yang dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa gereja yang dibangkitkan Tuhan? Karena gereja ini mengambil pola dari Tuhan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan itulah menjadi polanya. Sehingga gereja akan bertindak dan berlaku sama seperti Yesus Kristus ketika hidup di tengah-tengah dunia ini. Yesus sudah menjadi pola. Yesus diberikan kepada kita untuk menjadi pola. Karena kita tahu ketika para pahlawan iman yang terdahulu yang sudah dibangkitkan Tuhan ya untuk menjadi pahlawan iman, tongkat estafet sudah ada di tangan mereka. Kita bisa baca di Ibrani pasal 11 itu pahlawan-pahlawan iman sudah disebutkan. Tetapi mereka bisa berbuah tetapi tidak bermultiplikasi, tidak memultiplikasikan. Ya, Abraham sudah diangkat, sudah memultiplikasi, sudah bagus. Itu sebabnya harus ada yang baru lagi, yaitu Yesus. Untuk apa? Semua yang dibawa Yesus itu benar-benar dimultiplikasikan. Artinya mereka bermultiplikasi sama seperti Yesus. Dan itu terjadi karena di Antioquia orang-orang mulai melihat ada orang-orang yang seperti Kristus. Makanya di Antioquia disebut Kristen. Little Christ. Orang-orang yang bertindak sama seperti Kristus. Nah, siapa yang disebut Kristen? Itu adalah gereja yang mula-mula, yang sudah ditunjuk, yang dibangkitkan oleh Yesus. Kepala gerejanya adalah Petrus. Yang diutus ke sana adalah Barnabas dan Paulus. Ya, jadi gereja yang dibangkitkan oleh Yesus sekarang sudah menjadi pola. Karena ini sama seperti Kristus. Sama seperti ketika Yesus Kristus hidup. Nah, ini yang harus kita doakan terus supaya kita menjadi gereja yang sama seperti Yesus Kristus. Kita menjadi pribadi, menjadi orang benar yang sama seperti Yesus Kristus. Ketika kita berpikir, kita sama seperti Yesus Kristus berpikir. Ya. Nah, Yesus katakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Karena pada saat itu Yesus bertanya kepada semua muridnya. Muridnya ada berapa? 12. Ya, sudah pintar. Sudah mengalami multiplikasi ketika ada di loteng Yerusalem 120. Amin. Sekarang sudah mulai bermultiplikasi lagi, lebih banyak lagi. Tuhan sedang bertindak pada masa-masa ini untuk multiplikasinya akan diperbanyak lagi. Diperbanyak lagi. Gereja yang dibangkitkan Tuhan akan dimultiplikasikan. Orang akan bisa melihat ketika mereka melihat gereja. Ini bukan institusi yang menimbulkan masalah. Ini institusi yang membuat solusi. Gereja mulai dikenal sebagai pembuat solusi. Setiap kali jalan mengalami kebuntuan, begitu datang ke gereja ada solusi. Haleluya. Saudara dan saya akan berfungsi sebagai gereja yang memberikan solusi. Amin. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus bertanya, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya selain Petrus menjawab. Ada yang mengatakan, jadi ini menurut orang. Orang itu adalah manusia. Benar? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi sekarang Yesus
berkata, sekarang jangan kata orang. Kenapa? Karena kalau kita mendengar apa kata orang, kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Karena Yohanes Pembaptis itu baik, Yeremia itu baik. Tetapi kalau Yesus disamakan dengan mereka, tidak tepat, tidak akurat. Karena Yesus ini dibangkitkan untuk menjadi pola bagi generasi terakhir. Sedangkan yang lain, Yohanes Pembaptis tidak menjadi pola bagi generasi terakhir. Yesus dibangkitkan untuk menjadi pola bagi generasi terakhir, yaitu gereja. Jadi sekarang Yesus bertanya, menurut engkau, siapa aku ini? Lalu disitulah Simon Petrus. Saudara perhatikan, ini masih namanya, maka jawab Simon Petrus. Artinya masih 50-50. Karena ada Simonnya, ada Petrusnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada statement yang baru. Karena menurut kata orang, Yesus itu sama seperti Yeremia, sama seperti Yohanes Pembaptis, sama seperti Elia, sama seperti salah satu nabi, dari salah satu nabi itu sama. Tetapi ketika dikatakan, menurut engkau, siapa aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus bisa melihat apa yang orang-orang tidak bisa lihat. Nah ini yang harusnya kita miliki. Kita punya mata yang terbuka. Kita punya telinga yang terbuka yang bisa mendengar dari sorga. Yang bisa melihat apa yang sorga lihat. Sehingga kita tidak melihat seperti apa yang orang-orang lihat. Petrus berkata berbeda. Engkau itu tidak sama seperti Yohanes. Engkau tidak sama seperti Yeremia. Engkau tidak sama seperti Elia. Engkau adalah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Engkau adalah juru selamat manusia. Karena semua nabi datang itu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi Yesus datang. Bukan hanya menyatakan pesan Tuhan saja. Tetapi menebus dosa manusia. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Ya, Mesias adalah juru selamat manusia. Itu sebabnya untuk menebus dosa manusia, Yesus menjadi manusia. Nah Petrus bisa melihat, Yesus ini beda. Ini Mesias, ini juru selamat. Anak Allah yang hidup. Nah saya berharap saudara semua bisa tampil secara berbeda. Beda dari orang-orang lainnya. Jangan orang kalau melihat engkau sama. Sampai orang kalau melihat engkau berkata, ya semua orang mah sama. Kita harus tampil secara berbeda. Supaya orang bisa melihat ada yang beda dari manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada yang berbeda karena orang yang dibangkitkan oleh Tuhan akan tampil secara berbeda. Akan hidup secara berbeda. Orang-orang mungkin akan tampil baik di luar. Tapi di dalam tidak tahu. Tetapi kita berbeda. Di luar kita tampil baik. Di dalam rumah kita tampil baik juga. Tidak ada perbedaan antara hidup di luar atau di dalam rumah. Sama. Ya. Bukan kalau di dalam gereja kita menjadi sangat rohani. Kita tahu isi Alkitab. Tetapi kehidupan kita jauh dari isi Alkitab. Tapi kita berbeda. Di dalam gereja, kita orangnya rohani. Di luar gereja, kita orangnya rohani juga. Karena ketahuilah, dimanapun kita berada, status kita yang pertama adalah hamba Tuhan. Seperti yang Maria katakan kepada malaikat, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai yang engkau inginkan. Jadilah padaku seperti yang engkau inginkan. Kita adalah hamba Tuhan. Sambilannya kita jadi mahasiswa. Sambilannya kita jadi businessman. Sambilannya kita jadi karyawan. Tapi yang utamanya kita adalah hamba Tuhan. Jadi di dalam gereja maupun di luar gereja hidup kita sama. Berapa banyak orang yang berkata, kok orang Kristen seperti ini? Maksudnya apa? Orang Kristennya nggak benar. Nah ini kita kembalikan lagi.
Karena dulu di Antioquia, mereka itu disebut Kristen karena berlaku benar. Jangan kita balikin lagi. Kita kembali. Kenapa kita bisa disebut Kristen? Iya, aku melihat Yesus di dalam hidupmu. Aku melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi kita layak disebut Kristen. Ya, biar Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi, untuk kita menjadi gereja yang berdiri di atas batu karang. Bukan gereja yang hanya sekedar berdiri saja. Tapi gereja yang berdiri di atas batu karang. Yang pertama, tanggalkan Simon bin Yunus. Dan kenakan Petrus. Apa yang dimaksud dengan Simon bin Yunus? Simon bin Yunus adalah orang yang dilahirkan secara manusiawi, secara lahiriah. Makanya disebutnya Simon bin Yunus. Simon anaknya Yunus. Ya, jadi kalau ada bin itu artinya anaknya. Simon bin Yunus, ini Simon anaknya Yunus. Ini secara manusiawi. Tetapi Yesus katakan jelas, bukan manusia. Kalau menurut orang, pandangannya itu adalah pandangan Simon bin Yunus. Itu adalah pandangan manusiawi. Itu bukan pandangan dari sorga. Itu bukan sudut pandang dari sorga. Tetapi ketika Tuhan membangkitkan kita, kita akan menjadi Petrus. Petrus adalah batu karang yang teguh. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Ya, terlalu banyak orang-orang yang berkata, ya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi berapa banyak orang yang berkata sedemikian, itu sebenarnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu kita banyak dengar di gereja. Tapi kalau di luar, nggak kedengeran. Kenapa? Karena di luar yang namanya orang benar sama orang dunia itu sama. Kita harus berbeda. Kita bukan Simon bin Yunus, kita Petrus. Kita bukan buluh, kita bukan batang yang bisa ditiup oleh angin. Angin ke kiri kita ke kiri, angin ke kanan kita ke kanan. Kita bukan orang yang bisa ditiup oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan. Kita berdiri teguh. Karena kita adalah Petrus, kita bukan Simon bin Yunus. Kita bukan produk dari manusia. Produk manusiawi kita harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Produk ilahi itu yang harus muncul di dalam kita. Karena Yohanes 1, lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berarti harus ada kelahiran yang baru. Selain kelahiran kita sebagai manusia dari rahim ibu kita. Kita harus lahir kembali dari mana? Bukan dari manusia, tapi dari Allah. Karena yang berasal dari Allah inilah yang disebut Petrus. Sedangkan yang berasal dari manusia disebut Simon bin Yunus. Yang mudah diombang-ambingkan. Makanya kenapa Simon bin Yunus ketika belum menjadi Petrus, Yesus ditangkap. Petrusnya belum muncul. Memang Petrusnya belum ada waktu itu. Karena adanya setelah pencurahan Roh Kudus. Masih Simon bin Yunus. Alkitab mencatat namanya Petrus supaya saudara tahu bahwa orangnya ini yang disebut Petrus nanti. Tapi tindak tanduknya
tingkah lakunya sama seperti Simon bin Yunus. Dia bisa menyangkal Yesus. Kenapa bisa menyangkal Yesus? Karena diombang-ambingkan. Dia ada di satu situasi di mana itu situasinya begitu mencekam. Ya, jadi bisa bayangkan itu gelap karena ada api unggun, berarti itu gelap. Ya, itu malam menjelang pagi. Atau mungkin juga sudah pagi. Tapi matahari belum muncul. Jadi kira-kira jam 2-an begitu. Jadi bisa bayangkan itu lagi dingin-dinginnya orang pasang api unggun. Jadi supaya hangat dan supaya terang. Ada orang-orang di situ dan tidak ada satupun yang memihak kepada Yesus. Karena itu tempatnya Hanas dan Kayafas. Ya. Lalu ketika Simon bin Yunus ditanya, engkau adalah orang Galilea. Dia bilang bukan. Ditanya sama anak kecil. Engkau sama ya seperti orang itu yang ditangkap. Bukan. Sampai yang ketiga kali dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Itulah Simon bin Yunus. Ketika engkau menghadapi masalah di luar, engkau bisa berkata, aku kok tidak mengenal Tuhan. Kenali Tuhan. Karena seharusnya ketika engkau menghadapi masalah di luar sana, engkau bisa menaklukkannya. Karena kuasa sudah diberikan kepadamu. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Petrus waktu masih menjadi Simon bin Yunus berkata, aku bersumpah aku tidak kenal orang ini. Lalu Petrus pergi. Karena situasi yang menekan. Mungkin saudara sekarang sedang berada di dalam satu situasi yang menekan engkau. Sehingga engkau mulai melupakan Tuhan. Engkau lupa bahwa Tuhan di dalam hidupmu adalah Tuhan yang maha kuasa. Adalah Tuhan yang berdaulat. Sekarang kalau engkau mendengarkan pesan Tuhan ini, ayo kembali lagi kepada identitasmu yang baru. Engkau melihat bahwa di dalam setiap masalah, Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah. Tuhan jauh lebih berkuasa dari setiap yang menekan engkau. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa dan berdaulat. Kita bangkit menaklukkan semua hal-hal yang merintangi kita. Perhatikan dalam Yohanes 1 ayat 12 ini. Semua orang yang menerimanya, yang menerima siapa? Menerima Yesus. Artinya di dalamnya ada Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Artinya di dalam kita ada firman. Sekarang ini saudara di dalamnya ada firman. Firman tidak cukup engkau dengar saja lalu setelah itu engkau lupakan. Tidak. Di dalamnya harus ada firman. Di dalammu harus ada firman. Karena orang yang menerimanya itulah yang diberinya kuasa. Kenapa engkau kurang berkuasa? Karena firman tidak ada di dalam hatimu. Tidak tertanam kuat di dalam hatimu. Harus tertanam kuat. Supaya engkau diberikan kuasa. Tetapi kuasanya kuasa apa? Kuasa di sini ya bukan kuasa seperti yang di Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena kuasa di sini adalah kuasa untuk kita memiliki otoritas atau memiliki legalitas sebagai anak-anak Allah. Jadi kuasanya seperti itu. Kita punya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena hidup kita sama seperti anak Allah yang hidup. Ingat yang Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita disebut anak-anak Allah karena patron kita, pola kita adalah anak Allah yang hidup. Yaitu Yesus. Nah, kata menerima di situ, ini bukan menerima ya kita menanti saja. Firman datang, ya udah, pokoknya nanti firman secara otomatis masuk sendiri. Tidak seperti itu. Ini menerima secara aktif. Mengambil secara aktif. Kalau saudara tahu dari bahasa aslinya itu artinya mengambil secara aktif. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan. Dari pihak kita, kita menerima. Bagaimana cara kita menerima? Kita mengambilnya.
Selama kita tidak mengambilnya, kita tidak akan menerima. Sama seperti kalau saya punya minuman ini, saya berikan kepada saudara, saudara harus mengambil. Selama saudara tidak mengambil, saudara tidak menerima. Nangkap ya. Jadi ketika saudara mengambilnya, saya akan melepaskan. Sehingga ini menjadi milikmu. Ya. Jadi saudara harus mengambil dengan aktif. Artinya firman Tuhan itu tidak cukup engkau dengarkan saja dan membiarkan firman itu bekerja sendiri di dalam hidup. Nggak bisa seperti itu. Engkau mengambil secara aktif. Ada statement-statement yang benar-benar menyentuh hatimu. Bekerja di dalam hatimu. Engkau hafalkan. Itu namanya mengambil secara aktif. Engkau hafalkan sehingga setiap kali engkau berdoa, engkau ingat statement ini. Dan setiap kali engkau ada di luar menghadapi masalah, engkau ingat statement ini. Dan ini yang membuat engkau itu menjadi berkuasa. Engkau disamakan dengan anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya punya kuasa, legalitas yang resmi dari Bapa. Makanya kita bisa berdoa memanggilnya Bapa, memanggil Allah itu Bapa. Karena kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita tidak menerima firman itu, tidak mengambil secara aktif. Ketika engkau berseru Bapa di sorga. Tidak heran ketika engkau berseru Bapa di sorga. Kok sepertinya tidak ada yang menyahut. Kok suasana sorga tidak ada. Kenapa? Karena firman belum ada. Apa alasan Bapa di sorga untuk menjadikan saudara anak-anak Allah? Kalau firman tidak ada di dalam hidupmu. Tapi kalau firman ada di dalam hidupmu, Bapa di sorga melihat. Oh, ini anak-anakku. Ini anak-anakku. Itu sebabnya ketika kita berdoa, Bapa, sorga kita rasakan. Hadirat Tuhan kita rasakan. Kenapa? Ketika kita ibadah di tempat ini, kita bisa merasakan hadirat Allah. Karena kita punya firman yang hidup. Kita anak-anak Allah yang memiliki pola dari anak Allah yang hidup. Yesus adalah anak Allah yang hidup, kita adalah anak-anak Allah. Lalu, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya kita percaya setiap firman yang datang kepada kita. Kita percaya bahwa itu pasti terjadi. Kita harus percaya dengan yakin. Semua yang ditulis di dalam Alkitab, janji itu ya janji Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini akan digenapi dalam hidup kita. Karena setiap firman Yesaya 55 itu berkata, setiap firman itu harus melaksanakan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Artinya setiap firman yang sudah tertulis ini harus digenapi. Dan kita adalah generasi terakhir yang akan menyempurnakan semua penggenapan janji dan firman. Jadi artinya apa? Kalau saudara mendengar firman yang ini belum jadi, artinya dalam hidup kita akan terjadi. Karena kita generasi terakhir. Tidak ada lagi generasi yang lain. Generasi terakhir akan memperolehnya. Gereja akan memperolehnya. Ya. Janji Tuhan kepada Abraham akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan kepada Henok yang berkata satu saat nanti orang-orang benar akan ada di atas bersama dengan Yesus. Ketika Yesus datang yang kedua kali, itu akan terjadi. Semua firman akan terjadi. Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, itu banyak mengutip dari perjanjian lama. Artinya apa? Semua firman yang dari dulu dikatakan terjadi. Bahkan Yesus pun lahir karena ada penggenapan nubuatan. Kita pun dilahirkan karena ada penggenapan nubuatan. Kita menggenapi semua nubuatan yang ada di Alkitab. Kita menggenapi semua janji dan firman yang ada di Alkitab. Haleluya. Nah, kata anak-anak Allah di sini, ini bukan pakai kalimat children of God. Tapi pakai kata son of God. Anak-anak Allah. Kalau children artinya saudara akan tetap menjadi child. Menjadi anak-anak. Saudara tidak pernah akan bertumbuh. Tapi yang namanya son of God. Anak-anak Allah. Karena son ini bukan berarti anak-anak Allahnya
hanya laki-laki. Ini menunjukkan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan ini akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara waktu masih kecil, saudara cuma mengenal orang tuamu sebagai orang yang bisa memberi makan. Kalau engkau nangis, engkau mengenal orang tuamu sebagai orang yang bisa membuat engkau nyaman sehingga engkau tidak nangis lagi. Tetapi ketika engkau bertumbuh dewasa, engkau tidak nangis lagi. Kalau ada masalah, engkau tidak nangis lagi. Lalu cari orang tuamu, cari ibumu untuk minta digendong. Tidak ada orang yang sudah besar masih seperti itu. Minta digendong. Dulu waktu kecil digendong udah gak nangis lagi. Gak bisa. Sudah besar tidak bisa digendong. Badanmu sudah lebih besar daripada ibumu. Kasihan ibumu. Artinya apa? Engkau yang harus bisa menaklukkan masalah-masalah itu. Dulu engkau dibantu oleh orang tuamu. Sekarang dengan pertumbuhanmu yang semakin lama semakin bertambah. Engkau harus bisa menaklukkan semua masalah-masalah yang ada. Dulu engkau hanya tahu orang tuamu mencari uang. Lalu engkau pokoknya taunya ada makanan. Sekarang kan kalau sudah bertambah dewasa bisa dibalik. Saudara yang mencari uang biar orang tua menerima untuk makan. Kan tidak bisa dong terus-terusan orang tua yang mencari kita terus di rumah. Itu namanya child, anak-anak yang tidak pernah bertumbuh. Tapi kita adalah son of God. Artinya kita akan terus bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Firman harus ada terus di dalam kita. Semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah, semakin bertambah. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah. Abraham mengenal Tuhan pertama sebagai Allah yang memberikan firman. Sehingga dia keluar. Lalu Allah yang menepati janji. Lalu Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Tapi akhirnya Abraham juga mengenal Allah sebagai Allah yang setia. Abraham mengenal juga Allah sebagai Allah yang menyediakan. Jadi pertumbuhan kita itu terus bertambah-tambah di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bukan kita hanya mengenal Tuhan, ya udah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, udah. Itu seperti apa kata orang. Makanya Yesus katakan, menurut engkau, siapa aku ini? Tuhan mau kita itu punya hubungan. Bukan hanya disebut orang Kristen saja, tetapi engkau punya hubungan dengan Kristus. Bukan hanya datang ke gereja saja, tetapi engkau datang menyembah Tuhan. Itu yang ada hubungan. Ada hubungan antara engkau dengan Tuhan. Sehingga kalau orang melihat engkau, orang bisa melihat ada Tuhan di dalammu. Karena apa? Karena aku melihat ada kemuliaan. Sehingga jangan heran. Kalau orang di luar ketika melihat engkau, kok mukamu bersinar ya? Kenapa? Bukan karena pakai skincare, bukan. Tapi karena ada kemuliaan Tuhan. Yang berasal dari Tuhan, tapi termanifestasi di dalam kita. Orang melihat kita penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Kita bilang kita ini anak Allah, bukan anak Allah yang tidak ada hubungan. Tetapi anak Allah yang punya hubungan. Itu sebabnya engkau bisa bangkit di dalam doa. Karena engkau tahu engkau punya Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa. Raja di atas segala raja. Engkau bangkit. Dan ini waktunya engkau bisa melihat kuasa doa dinyatakan lagi. Kuasa doa. Kalau engkau melihat di Alkitab. Nabi-nabi berdoa. Imam-imam berdoa. Dan Tuhan menjawab. Pahlawan-pahlawan iman berdoa. Tuhan menjawab. Ini waktunya pahlawan iman yang terakhir. Generasi yang terakhir. Ketika engkau berdoa. Sorga membackup. Sorga menjawab. Dan apa yang kau doakan. Itu menjadi kenyataan. Apa yang kau doakan. Itu terjadi. Bukan engkau mendengar. Tetapi itu terjadi di depan matamu. Terjadi jelas di depan matamu. Ini yang aku doakan. Ini yang aku deklarasikan. Dan sekarang terjadi. Kenapa itu
bisa terjadi karena kita adalah anak-anak Allah. Kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah yang berdaulat. Bapa kita adalah raja di atas segala raja. Itu sebabnya kita punya legalitasnya. Kita sah. Ketika kita datang di dalam doa, lalu kita menyebut Bapa di sorga. Kita memanggil Bapa di sorga. Itu sah. Itu resmi. Ada legalitasnya. Dan orang-orang tidak bisa menahan untuk kita tidak boleh memanggil Bapa. Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam kita ada firman. Di dalam kita ada Roh Kristus. Yang adalah firman yang menjadi manusia itu. Di dalam kita ada Roh Kristus. Oh, kitab Roma berkata, kalau Roh Kristus ada di dalam kita, maka kita tidak ada lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut. Artinya semua dosa kita itu sudah dihapuskan, sudah dilupakan. Dan Allah melihat kita sebagai orang yang tidak berdosa. Itu sebabnya jangan hidup dalam dosa lagi. Karena kita bukan hidup di bawah hukum dosa. Dan kita bukan hidup di bawah hukum maut lagi. Itu sebabnya maut tidak boleh masuk di dalam kehidupan kita. Merongrong kehidupan kita. Tidak boleh. Kalau coba-coba masuk, ayo pakai kuasamu. Pakai legalitasmu sebagai anak-anak Allah. Karena firman Tuhan jelas berkata, di dalamku ada Roh Kristus. Itu sebabnya roh maut harus pergi. Kuasa maut harus pergi. Tidak ada lagi kuasa maut. Kuasa maut itu apa? Yang membuat engkau kekurangan. Yang membuat engkau sakit. Taklukkan itu dan kita percaya Tuhan akan memberikan kita kuasa. Ketika firman ada di dalam kita, maka Tuhan akan bertindak di dalam kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi inilah identitas baru kita. Anak-anak Allah. Kita memang dilahirkan secara lahiriah oleh ibu kita. Tetapi kita harus lahir baru untuk kita menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan dari Allah. Kenapa? Karena kita menerima anak Allah. Makanya disebut dilahirkan dari Allah. Saya percaya ketika kita melakukan itu, kehidupan yang berbeda ada di dalam hidupmu. Engkau mulai melakukan hal-hal yang berbeda dan engkau akan melihat hasil yang berbeda juga. Ya. Lalu, saya tadi baru poin 1 ya. Poin nomor 2. Persiapkan diri untuk menerima firman yang disingkapkan. Persiapkan diri untuk menerima firman yang disingkapkan. Nah, dalam Matius 16 ayat 17, ya, itu dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Petrus mendapatkan pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan secara manusia, tetapi karena Allah yang menyatakan. Karena Bapa di sorga yang menyatakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan darah dan daging bukan yang menyatakannya. Jadi bukan darah dan daging yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara kalau mau mengenal Tuhan, darah dan daging kita tidak bisa menyatakan Tuhan itu siapa. Kita mengenal Tuhan itu seperti apa, darah dan daging itu tidak bisa menyatakannya. Artinya apa? Kedaginganmu harus dimatikan. Engkau tidak bisa lagi hidup menurut dagingmu. Menurut darah dagingmu secara manusia. Engkau punya keinginan, oh ini harus terjadi, harus terjadi. Tidak bisa. Sekarang waktunya apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu, itu yang terjadi dalam hidupmu. Karena darah dan daging, kalau engkau mengikuti keinginan dagingmu, engkau tidak pernah akan mendapatkan penyingkapan firman. Tapi ketika engkau hidup di dalam roh, karena Allah itu roh. Engkau hidup di dalam roh. Engkau tidak hidup di dalam kedaginganmu. Maka Tuhan bisa menyingkapkannya. Engkau akan tahu apa maksud dari firman Tuhan ini. Apa maksudnya Tuhan berkata seperti ini. Engkau akan tahu. Biar Tuhan membuka telingamu
untuk engkau bisa memahami. Biar Tuhan membuka matamu untuk engkau bisa melihat segala sesuatu yang ilahi yang berasal dari Tuhan. Ya. Darah dan daging tidak bisa menyatakan. Darah dan daging tidak bisa menyingkapkan firman dalam hidupmu. Tanggalkan kedaginganmu. Tinggalkan kedaginganmu. Jadi kita hidup baru, kita tidak hidup menurut daging lagi. Kita tidak hidup menurut semau-maunya kita. Kita hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya Allah kita yang luar biasa. Nah kalau Allah yang menyatakan diri kepada kita. Nah Allah itu memberikan kita, Tuhan memberikan kita ini segala sesuatunya. Dalam 2 Timotius pasal 1 saya mau beritahu kepada saudara ini. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan itu memberikan kita yang pertama itu bukan roh ketakutan. Artinya kalau engkau ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Itu sebabnya engkau harus bangkit, kenakan kuasa yang berasal dari Tuhan, yaitu kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau engkau masih hidup dalam kekurangan, jangan takut karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan berasal dari Mamon. Kalau engkau kekurangan, engkau deklarasikan karena firman Tuhan jelas berkata, Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, bukan kekurangan. Kalau Tuhan sudah berfirman seperti itu artinya yang harus terjadi dalam hidupmu. Tapi bukan berarti engkau hidup secara foya-foya. Kalau engkau hidup secara foya-foya artinya engkau sedang hidup sesuai dengan keadaan manusia pada akhir zaman. Sekarang akhir zaman. Kita hidup berbeda dari manusia pada akhir zaman. Yang seperti zaman Nuh. Maunya makan-makan. Bukan makan biasa tapi makan-makan yang enak. Kita tidak lagi seperti itu. Kita kelola uang dengan baik. Sehingga kita tidak pernah kekurangan. Dan Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Ya, dia Allah kita yang luar biasa. Lalu, Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya kita kuat. Karena Petrus itu kan kuat. Yang lemah itu adalah Simon. Petrus kuat, batu karang itu kuat. Kita ini gereja yang kuat, bukan yang lemah. Ya. Makanya jangan saudara hidupnya, aduh kalau susah minta sumbangan, minta ada saudara yang lebih kaya nggak ya? Kalau di gereja ada jemaat yang lebih kaya nggak ya? Minta gitu. Enggak, itu orang-orang lemah. Kita orang-orang kuat. Kita tidak hidup dari minta-minta. Kita hidup dari persediaan sorga. Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Itu sebabnya kita perlu tahu jadi diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita itu punya Allah yang hidup. Kita punya Bapa di sorga. Dan kita punya Raja di atas segala raja. Jadi harusnya saudara tidak berkekurangan. Kalau berkekurangan hancurkan itu. Itu bukan dari Tuhan. Karena kekurangan bikin kita ketakutan. Dan jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Itu dari Mamon. Hancurkan itu, taklukkan itu. Lalu dikatakan roh yang membangkitkan kasih. Jadi di antara kita ada kasih. Ya. Saudara yang punya lebih. Kalau melihat ada saudara yang membutuhkan, anggap ini lebihnya dalam hal uang. Itu tidak perlu diminta, sudah memberi. Ini roh yang membangkitkan kasih. Tidak perlu didorong-dorong untuk beri. Tapi memberi. Ya. Sehingga di dalam jemaat mula-mula itu yang terjadi. Tidak ada yang kekurangan. Satu pun tidak ada yang hidup dalam kekurangan. Nah kita mau di dalam gereja pada zaman akhir ini. Bukan hanya semua jemaat tidak hidup dalam kekurangan. Tetapi kita mau semua jemaat hidup dalam kelimpahan. Karena itu janji Tuhan. Itu yang harus terjadi. Kita doakan terus biar ini terjadi dalam hidup kita. Di dalam segala area ada kelimpahan.
Tuhan terus bekerja dan saya percaya ini pasti terjadi. Kalau kita membangun gereja seperti yang Tuhan inginkan, pasti ini terjadi. Tidak ada lagi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Karena semuanya hidup tidak dalam kekurangan, tetapi hidup dalam kelimpahan. Ya, Tuhan terus bekerja. Lalu, roh yang membangkitkan ketertiban. Nah, di dalam bahasa Inggris, ketertiban ini pakai kata sound mind. Ya, itu artinya pikiran yang sehat, pikiran yang kuat, pikiran yang segar. Ya, jadi pikiran kita ini harus diubah. Pikiran kita itu harus memikirkan yang sehat. Kalau memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita turun, ini tidak sehat. Pikiran yang sehat itu bisa memikirkan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ya, lalu pikiran yang kuat, pikirannya kuat. Ketika ada orang-orang yang berkata yang buruk-buruk tentang kita, kita tidak terpengaruh. Kenapa? Pikiran kita kuat. Nggak mudah untuk dipengaruhi. Kita hanya bisa dipengaruhi oleh firman-Nya. Hanya oleh Tuhan dan firman-Nya. Kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalau saudara melihat kehidupan Paulus, Paulus mau kemanapun, sudah dikatakan di situ orang sudah menantikan untuk mencelakai engkau. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus tetap pergi. Satu-satunya tempat yang Paulus tidak pergi adalah ketika Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus menahan langkah Paulus. Baru Paulus tidak pergi. Jadi mau ada rekayasa dari manusia, dia akan tetap pergi. Mau ada ancaman dari manusia, dia akan tetap pergi. Selama Tuhan menghendaki dia pergi, dia akan pergi. Tetapi ketika tidak ada ancaman, Tuhan berkata jangan pergi, dia tidak pergi. Jadi pikiran kita, satu-satunya yang mempengaruhi pikiran kita harus Tuhan dan firman-Nya. Hanya itu saja, yang lain tidak. Berita-berita dunia ini tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Fakta-fakta kehidupan tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Ya. Tapi Tuhan dan firman-Nya yang akan mempengaruhi. Sehingga pikiran kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi kuat, pikiran kita menjadi segar. Ya, kalau pikiran segar, ide-ide brilian itu datang terus. Benar saudara? Saudara kalau pikirannya lagi mumet, mikir apapun susah. Benar ya? Tapi kalau lagi segar, itu soal yang susah juga. Tiba-tiba, ini maksudnya ini nih. Tahu gitu, orang ngomong apa, ngerti. Ya, itu pikirannya segar. Nah, ini kan katanya sound mind. Sound itu kan bersuara. Artinya pikiranmu itu harus bersuara terus di dalam hidupmu. Tapi pikiran yang sehat, yang kuat dan segar. Artinya jangan biarkan pikiran berkata-kata yang lain selain firman. Jangan biarkan pikiran berkata-kata yang lain. Seperti dunia ini mengatakannya. Kita mengkopinya. Jangan. Tapi kita mau dengar dari sorga. Itu yang kita gemakan di dalam pikiran kita. Nah, kayak cara mempersiapkan dirinya itu seperti di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi 12 ayat 2 ini dari kitab Roma, kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Ya, di dalam Alkitab versi net itu pakai kalimat renewing of your mind. Artinya pikiran kita harus diperbaharui. Jadi pembaharuan budi itu bukannya budi kita, bukannya karakter kita, tetapi pikiran kita. Kenapa? Kalau pikiran kita sudah diperbaharui, karakter kita bisa diperbaharui. Ya. Tapi kalau bilang karakter kita diperbaharui, pikirannya belum, nanti balik lagi. Ya. Jadi pikiran kita harus diperbaharui.
Nah, bagaimana supaya pikiran kita itu diperbaharui? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa, bahasa Inggrisnya confirm. Artinya apa? Kita jangan menaati. Jangan menyetujui. Saudara suka dengar kata confirm? Jangan mengkonfirm apa yang dikatakan oleh dunia ini. Jadi kita tidak akan sama seperti dunia ini. Saudara harus tahu, tahun depan itu dikatakan tahun kegelapan secara ekonomi. Kenapa? Karena krisis energi. Ya, negara-negara yang dulunya berkecukupan bahkan berkelimpahan bisa bangkrut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Kita tidak mau seperti dunia ini. Karena Tuhan membangkitkan kita. Ingat, kita ini seperti cahaya fajar yang naik terus. Jadi tidak boleh ada kata bangkrut di dalam kita. Ya. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak mengkonform, kita tidak menaati, kita tidak menyetujui yang dunia katakan. Karena yang dunia katakan seringkali bertolak belakang dari apa yang firman katakan. Ya. Lalu, kalau kita sudah memperbaharui pikiran kita, di situ dikatakan kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih enak, karena dikatakan kita dapat menguji. Dapat menguji, ini kehendak Allah apa bukan. Dan kalau itu kehendak Allah, kita bisa menyetujuinya. Bayangkan saudara, kalau kita punya pikiran yang berasal dari Tuhan itu, kalau kehendak Allah dalam hidup kita dan kita tahu itu ada dalam hidup kita, kita itu bisa menyetujui. Artinya apa? Kita itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk ikut menyetujui apa yang Tuhan kehendaki. Oh, ini hak istimewa saudara. Orang lain gak dikasih, tapi saudara yang sudah memperbaharui pikiran. Engkau menerima roh yang berasal dari Tuhan. Maka ketika engkau melakukan itu, engkau diberikan hak untuk menyetujui apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika engkau menyetujui kehendak Allah, maka engkau melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang engkau setujui. Jadi bukan hanya menguji aja. Artinya apa? Kita tahu, kita bisa tahu kehendak Allah. Kalau pikiran kita sehat, pikiran kita kuat, pikiran kita segar, kita akan tahu mana kehendak Allah. Kita bisa mengujinya, ini kehendak Allah apa bukan. Dan kalau kita tahu, kita bisa setuju. Kita menyetujui. Kita memberikan approve kita. Kita memberikan tanda tangan kita. Saya setuju dengan kehendak Tuhan. Artinya saya akan lakukan sesuai yang Tuhan kehendaki. Nah, kehendak Allah itu apa? Itu yang dikatakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya kita bisa hidup di dalam kebaikan, di dalam perkenanan Allah, dan di dalam kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang sempurna yang berasal dari sorga akan datang dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Sehingga keadaan yang ada di sorga dipindahkan ke dunia ini, ke bumi ini. Bukan karena apa yang terjadi di dunia ini, tetapi karena ada orang benar. Karena ada saudara dan saya, maka segala sesuatu yang ada di sorga dipindahkan ke dunia ini. Sehingga apa yang tadinya hanya terjadi di sorga, sekarang terjadi juga di bumi ini. Yang tadinya kesembuhan hanya terjadi di sorga, sekarang di dunia ini bisa terjadi kesembuhan juga. Perubahan hidup hanya terjadi di sorga, tetapi sekarang di bumi ini bisa terjadi perubahan hidup. Karena ada saudara dan saya sebagai orang-orang benarnya yang mau melakukan kehendak Allah. Yang mau menyetujui kehendak Allah. Yang mau setuju dan menandatangani
kehendak Allah. Sehingga kita bisa melakukan bersama-sama. Karena kita adalah satu generasi. Kita adalah gereja yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan bersama-sama, maka saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Ketika kita melakukan kehendak Allah bersama-sama, maka dimanapun kita berada, di situ ada hadirat Tuhan. Dan ketika ada hadirat Tuhan, artinya akan ada kuasa Tuhan bekerja di situ. Ada hal-hal ilahi, ada hal-hal supranatural terjadi dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Itu sebabnya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka kemanapun kita pergi, hadirat Tuhan itu ada. Karena di dalam hidup kita ada perjanjian dengan Allah, di dalam hidup kita ada Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan ada menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita, maka hadirat Allah bisa turun. Dan kita membawa kehidupan yang berbeda. Di mana orang-orang mulai merasa turun. Justru ketika berjumpa dengan kita, mereka menjadi naik. Di mana mereka mulai merasa tidak ada harapan. Justru sekarang banyak harapan. Kenapa? Karena kita menjadi alatnya, menjadi partner Tuhan di muka bumi ini. Ya Allah kita yang luar biasa, ketika kita melakukannya sesuai dengan firman, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar hidup kita berdampak bukan hanya bagi kita sendiri, tapi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi kota dan bangsa kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Allah. Di dalam kami ada firman, di dalam kami ada Roh Kristus. Sehingga hidup kami tidak sendirian. Kami selalu disertai oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami percaya Tuhan akan memberitahu apa yang harus kami lakukan. Dan ketika kami melakukan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, maka Engkau buat semua yang kami lakukan menjadi berhasil. Kami percaya kehidupan seperti Yusuf akan terjadi dalam hidup kami. Tiba-tiba saja apa yang kami lakukan membawakan hasil. Membawa hasil yang signifikan. Membawa hasil yang permanen. Membawa hasil yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja di dalam kami dan melalui kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan. Yang menjadi karyawan Kau berkati Tuhan. Engkau akan membawa naik terus. Memberikan hikmat dan akal budi. Sehingga setiap kali ada masalah, solusi selalu ada. Karena kami percaya Tuhan bekerja di dalam kami. Orang-orang yang berusaha. Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi. Sehingga ada anugerah untuk memultiplikasikan. Ada anugerah untuk bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Tuhan sendiri yang bekerja. Yang masih belajar, kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat dan akal budi sehingga bisa menerapkan pelajaran itu dan bisa mengubahkan kota dan bangsa dengan ilmu yang diperolehnya. Kami percaya ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan Tuhan sehingga gereja yang dinanti-nantikan oleh sorga itu benar-benar terjadi di muka bumi ini. Dan Engkau terus bekerja dalam hidup kami, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kedaulatan-Mu. Kami percaya kami punya Allah yang maha kuasa dan Allah yang berdaulat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.